Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dahlia, NIM saya 1121111067 dari MA 21C13. Baiklah, saya akan memaparkan materi mata kuliah pengantar manajemen. Materi saya di sini berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada slide ketiga ada daftar isi. Bab 1 membahas tentang pengertian, tujuan, dan proses manajemen sumber daya manusia. Bab kedua membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Bab ketiga membahas tentang penyediaan tenaga kerja, jenis-jenis rekrutmen, dan tahapan seleksi tenaga kerja. Bab 4 membahas tentang pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, pandangan atas keragaman dalam organisasi, dan manfaat keragaman sebagai keunggulan kompetitif. Dan bab yang terakhir, bab 5, membahas tentang kesimpulan dan saran. Slide selanjutnya membahas tentang tujuan dari manajemen sumber daya manusia. 1. Mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. 2. Mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetisi dan kualifikasi yang sesuai dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Pada slide selanjutnya, bab 1 membahas tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. 1. Human Resource Planning adalah merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. 2. Personnel Procurement adalah mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. 3. Personnel Development adalah mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. 4. Personnel Maintenance adalah memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. 5. Personnel Utilization adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Selanjutnya, bab 2 membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, bab 3 membahas tentang penyediaan tenaga kerja. 1. Rekrutmen, yaitu upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. 2. Seleksi, yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan
dalam proses rekrutmen. Selanjutnya, jenis-jenis rekrutmen. Rekrutmen internal adalah proses mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada. Rekrutmen eksternal adalah perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan outsourcing. Selanjutnya, tahapan seleksi tenaga kerja. Tahap pertama yaitu seleksi administrasi. Tahap kedua yaitu seleksi kualifikasi. Tahap ketiga yaitu seleksi sikap dan perilaku. Selanjutnya, bab 4 membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. 1. On the job training, yaitu coaching, planned progression, job rotation, temporary tasks. 2. Of the job training, executive development program, laboratory training, organization development. Selanjutnya, pemeliharaan tenaga kerja, yaitu 1. Kompensasi, 2. benefit. Selanjutnya, pemanfaatan tenaga kerja. 1. Promosi, yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. 2. Demosi adalah penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah. 3. Transfer, yaitu memindahkan tenaga kerja ke bagian lain. 4. Separasi, yaitu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari kerja lingkungan yang lain. Selanjutnya, pandangan atas keragaman dalam organisasi. 1. Keragaman sebagai keunggulan kompetitif. 2. Keragaman sebagai sumber konflik. Selanjutnya, manfaat keragaman sebagai keunggulan kompetitif, yaitu keragaman perspektif, ketertiban karyawan, dan keuntungan finansial. Selanjutnya, bab 5. Kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia. Sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terus dilakukan, karena meskipun suatu negara
Fungsi adanya manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Selanjutnya, saran dari PPT ini, penulis berharap PPT ini dapat menambah wawasan bagi seluruh mahasiswa, khususnya para pembaca, agar tergugah untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usahanya, dan dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa demi penyempurnaan PPT ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.